Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dan juga adik-adik semuanya yang ada di rumah. Kita boleh mengucap syukur, pagi hari ini kita boleh menikmati berkat Tuhan bersama-sama melaksanakan ibadah kita meskipun dengan online, tetapi kita bersyukur di hari Minggu tanggal 21 Juni ini kita kembali lagi boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita akan bersaat teduh sejenak. Panggilan berbakti terambil dalam Matius 11 ayat 28 sampai dengan yang ke-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian pujian nomor 17, Maha Besar Oh Tuhanku. Kita pujikan bait 1 dan bait 3. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur di minggu pagi di tanggal 21 Juni ini Tuhan. Kami tetap bersyukur karena Tuhan begitu baik di dalam penyertaan-Mu terhadap kami semua. Sehingga meskipun kami dalam kondisi menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami masih tetap bisa beribadah bersama-sama. Kami menyerahkan hati kami Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu, supaya ibadah kami di hari ini boleh Engkau berkati, dan terlebih lagi kami boleh menerima kasih karunia melalui setiap puji-pujian firman Tuhan yang kami akan dengarkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami kepadamu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan kembali, mari kita berdiri bersama-sama. Kita memuji Tuhan, nyanyian pujian nomor 271. Ingat akan nama Yesus. Kita pujikan bait 1 dan bait 2. Pengharapan
silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dalam Markus 2 ayat 13 sampai 17. Kita akan membaca silih berganti. Pembacaan 1 saya akan membaca. Pembacaan 2 akan dibaca oleh sidang jemaat. Kemudian pembacaan bersama kita akan membaca bersama-sama. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Panggilan memberi kita hari ini terambil dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Silahkan jemaat bisa memasukkan ke dalam amplop persembahan atau perpuluhan yang sudah tersedia, atau dapat juga mentransfer ke nomor rekening yang sudah tertera dalam warta gereja. Kita akan bersatu di dalam doa untuk menaikkan persembahan dan persepuluhan kita. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu yang baik ini kami boleh bersekutu di tempat kami masing-masing untuk boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan akan memberkati persembahan kami, kuduskan dan sucikan biarlah Tuhan persembahan kami ini boleh Tuhan untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, dan penuh ucapan syukur kami akan memberikan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Amin. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Sungguh ku bangga Bapa. Hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Maurits. Namun sebelumnya nyanyian pujian nomor 136 kita akan pujikan bersama-sama untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan pujikan bait yang keempat sampai dengan yang keenam. Sebagaimana Adaku.
kepada Pendeta Moritz, saya persilahkan. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita mendengar dan belajar firman Tuhan, mari bersama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang dengan penuh kerinduan akan Engkau. Kami ingin belajar dan mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu kiranya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami semua, baik atas hamba-Mu, maupun sidang jemaat yang Kau kasihi, yang sedang beribadah bersama keluarga masing-masing di rumah. Biarlah kami memahami kehendak-Mu, dan oleh urapan Roh-Mu yang kudus, kami diperkuat, diperteguh dalam ketaatan untuk hidup sesuai dengan firman-Mu sendiri. Bapa, terima kasih karena anugerah dan kemurahan-Mu, penyertaan dan pemeliharaan-Mu bagi kami semua, dan atas kesempatan yang indah untuk mendengarkan dan belajar firman-Mu. Urapi hamba-Mu sekali lagi ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat, kita melanjutkan perenungan dan belajar firman Tuhan kita dalam tema besar bulan ini, mengasihi yang terhilang. Dan dari nats firman Tuhan, Markus pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17, subtema kita hari ini, orang sakit yang perlu tabib. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sejak pemerintah kita yaitu Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Jenderal Purnawirawan Terawang mengumumkan kasus pertama COVID di Indonesia pada kurang lebih tanggal 2 Maret yang lalu hingga tanggal 12 hari Kamis 12 Juni yang lalu, secara akumulatif ya tercatat di Indonesia telah ada 35.295 orang positif COVID-19. Dari angka itu 12.636 orang sedang dirawat di berbagai rumah sakit di tanah air, dan ada 2.000 atau sudah 2.000 orang yang meninggal dunia. Pemerintah merilis bahwa COVID ini telah menyebar di seluruh provinsi. 34 provinsi sudah terdampak dan 424 kota dan kabupaten sudah ada pasien COVID di sana. Nah, saudara, menariknya bahwa untuk menangani seluruh persoalan yang berhubungan dengan COVID-19 ini, pemerintah telah mengalokasikan dana yang sangat fantastik besarnya. Ada 677,2 triliun rupiah sudah dicadangkan pemerintah untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional kita. Nah, ini satu angka yang sangat besar. Semua saya percaya didasarkan kepada kesadaran pemerintah akan fungsi dan tugasnya yang harus merawat dan mengobati dengan baik seluruh rakyat Indonesia, terutama yang terpapar COVID-19, agar mereka sehat kembali, agar mereka pulih kembali. Nah, ini karena itulah pemerintah dengan berbagai upaya, selain juga upaya untuk mengatasi dampak-dampak lain akibat dari adanya virus ini, pemerintah menggelontorkan dana yang sedemikian besar. Pemerintah sudah melakukan itu dalam berbagai bentuk upaya nyata. Ada 2 rumah sakit dalam kapasitas yang cukup besar sudah dibangun, dan karena itu sebagai bagian dari rakyat Indonesia, kita harus bersyukur dan berdoa dengan sungguh-sungguh supaya implementasi dan penggunaan anggaran negara ya APBN yang begitu besar dapat dilakukan oleh aparat negara kita, oleh pemerintah dengan penuh tanggung jawab, supaya itu efektif untuk bukan saja menolong para pasien dalam jumlah puluhan ribu yang sedang sakit itu, tetapi juga dapat memulihkan keadaan
ekonomi negara kita. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, berbicara tentang pemulihan orang sakit, nats yang kita baca tadi, ya, Markus pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17, saudara perhatikan bahwa nats ini merupakan kisah lanjut dari ayat yang pertama, bagaimana Yesus juga menyembuhkan. Yesus menurut Markus pada waktu itu menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh, dan bahkan kemudian ada banyak pelayanan penyembuhan lainnya yang Yesus lakukan kepada orang-orang yang datang. Tetapi kisah ini dimulai atau pasal ini dimulai dengan cerita tentang bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh. Dan juga dalam bagian ini kita menemukan bahwa Markus memaparkan kepada kita bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mulai berkonflik dengan Yesus. Nah, dalam peristiwa penyembuhan orang lumpuh itu, mereka mulai memprotes Yesus, mengkritik Yesus, dan Markus mencatat bahwa itu dilakukan pertama dengan diam-diam atau di dalam hati. Ya, Markus mencatat bahwa mereka mulai menggerutu terhadap Yesus di dalam hati. Ketika Yesus berkata di dalam pasal 2, Markus 2 ayat yang ke-5, dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka. Iman siapa? Iman 4 orang teman yang membawa orang lumpuh itu. Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, pernyataan Yesus itu menimbulkan gerutu dalam hati para Farisi dan ahli Taurat. Siapa dia kok bisa mengampuni dosa? Bukankah hanya Allah saja yang sanggup atau yang berdaulat, berkuasa untuk mengampuni dosa? Nah, kemudian itu berlanjut setelah Yesus mengajar orang banyak di tepi pantai Galilea itu di Kapernaum, ya di wilayah Kapernaum itu, Yesus kemudian melewati rumah pajak, di mana ada Lewi anak Alfius yang disebut juga Matius sedang bekerja di tempat itu. Dan ketika melihat dia, Yesus memanggilnya dengan berkata, "Mari ikut aku." Sama seperti panggilan yang sudah Yesus lakukan kepada Petrus, Yohanes, Yakobus dan Andreas di Danau Galilea, Yesus juga memanggil Matius. Dan Alkitab berkata bahwa Matius kemudian mengikut dia. Ya, dia meninggalkan meja cukainya dan mengikut Yesus. Tetapi tidak berhenti di situ. Rupanya karena bisa jadi Matius seorang yang berduit, dia menyelenggarakan makan bersama. Dia mengundang Yesus bersama murid-muridnya. Tetapi dalam cerita ini, yang secara lengkap sudah kita baca tadi, rupanya teman-teman dari Matius atau Lewi ini, yaitu mereka para pemungut cukai yang lain juga hadir. Dan bahkan Markus berkata ada orang-orang lain yang disebut sebagai orang berdosa juga hadir. Nah, kehadiran mereka, saudara-saudara, ternyata menimbulkan persoalan sendiri. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mungkin sudah mulai mengamat-amat Yesus, mengingat ketika Yesus memulai pelayanan, dia diikuti oleh begitu banyak orang. Pasal 1 kalau saudara baca di dalam kitab Markus ini berkali-kali dikatakan bahwa banyak orang mengikutnya. Semua orang mengikutnya, ya. Yesus telah menimbulkan kegemparan, dan karena itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mulai mengamat-amati Yesus. Dan dalam bagian ini, ketika mereka menyaksikan Yesus makan bersama-sama dengan para pemungut cukai, teman-teman Lewi tadi, dan orang-orang yang disebut sebagai orang berdosa lainnya, mereka tidak lagi mengkritik di dalam hati, tetapi mereka mulai melemparkan protes dan kritik melalui murid-murid Yesus. Mereka bertanya kepada mereka, sekali lagi, mengapa ia makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus,
menanggapi itu. Ayat 17, Yesus berkata, satu pernyataan Yesus yang penuh makna yang nanti kita pelajari bersama-sama. Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dari pernyataan Yesus ini, ya, dan seluruh konteks nats yang kita sudah baca, ada dua kebenaran penting yang kita harus pelajari bersama-sama, yang perlu kita juga pahami, dan saya berdoa supaya kita bisa melakukannya, mengimplementasikannya dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama, saudara, dari pernyataan Yesus itu, jawaban Yesus dan seluruh konteks yang kita baca tadi, Yesus menegaskan bahwa kita, saudara dan saya juga, dalam hidup ini harus berfokus pada tujuan hidup kita yang utama, yang kita sadari, yang kita mengerti. Nah, saudara perhatikan ayat 17 khususnya tadi, ya, ayat 17 di bagian akhir Yesus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Pernyataan Yesus kepada orang-orang Farisi ini dalam frasa tadi sangat jelas menunjukkan bahwa Yesus sangat fokus kepada tujuan hidupnya. Tujuan kehadirannya di dalam dunia ini. Tujuan dari adanya dia di dunia ini. Bahkan dalam konteks yang khusus pada waktu itu, dia ada di tengah-tengah Lewi dan teman-temannya dan orang berdosa lainnya. Yesus tahu kenapa dia datang ke dalam dunia ini dan untuk apa dia datang ke dalam dunia ini. Dia tahu tujuannya mengapa ia datang. Sekalipun dalam perjalanan hidup Yesus kita melihat bahwa tidak sedikit kesempatan, cobaan, ujian yang dia alami untuk menarik dia keluar dari tujuan itu, dari sasaran itu. Yaitu supaya dia menjadi perantara dan menjadi Mesias, anak domba yang dikorbankan untuk keselamatan semua manusia. Ya, kita tahu Yesus mengalami ujian, pergumulan, godaan itu sejak di padang gurun. Pada waktu dia berpuasa 40 hari 40 malam, iblis telah berupaya untuk menyingkirkan dia dari tujuan itu dengan godaan-godaan yang kelihatannya sangat menarik. Iblis berusaha untuk memikat Yesus supaya tidak berfokus kepada tujuan dan panggilan hidupnya. Tetapi bukan saja godaan itu datang secara langsung dari iblis, tetapi dari orang-orang yang memfavoritkan Yesus, para penggemarnya, terutama mereka kaum marginal yang telah mengalami mujizat Yesus yang besar di Yohanes pasal 6. Kalau saudara baca di sana, ya, mereka telah menikmati mujizat yang mengenyangkan mereka ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 ekor ikan dan 5 roti. Dan oleh karena mujizat besar itu dan karena mereka telah dikenyangkan, mereka ingin mendaulatkannya sebagai raja. Sesuatu yang berbahaya bagi panggilannya. Mereka ingin menarik Yesus bukan sebagai Mesias yang seperti dinubuatkan di dalam Yesaya sebagai Mesias yang menderita, tapi mereka ingin Yesus menjadi Mesias sebagai raja yang menunjukkan kekuatannya, kedaulatan dan mujizat-mujizatnya, kehebatannya untuk melawan dan mengusir penjajah Romawi dari bumi Palestina. Bukan itu saja, saudara. Tapi Yesus juga mengalami proses ujian yang luar biasa ketika Petrus mencoba untuk memalingkan Yesus dari tujuan hidupnya. Ketika dia berkata dalam percakapan dengan murid-muridnya bahwa dia akan Mesias harus menderita, harus mati dan dikuburkan. Petrus
dikatakan oleh Matius, Petrus menarik dia. Ya, dalam Matius pasal 16, saudara bisa baca ayat 22. Menarik dia ke samping dan berkata seperti ini. Ya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Nah saudara, kalau kita membaca cerita itu selanjutnya, Yesus kemudian menghardik Simon. Karena pernyataan Simon itu bukan sesuatu yang sesuai dengan rencana Allah bagi Yesus. Itu merupakan bisikan dari setan kepadanya. Dan oleh karena itu Yesus juga memperingatkan Simon. Ketika dia berkata bahwa walaupun orang lain menyangkal engkau dan pergi meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan menyangkal engkau. Tapi kemudian Yesus bilang, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Nah saudara-saudara, Yesus mengalami tantangan-tantangan hidup yang demikian. Upaya-upaya untuk menyingkirkan dia dari tujuan hidup yang sejati, dari kehadirannya di dunia ini. Sampai kepada pembacaan kita tadi di ayat 16. Ketika orang-orang Yahudi, para Farisi dan ahli Taurat mempertanyakannya. Dan ini juga merupakan hujatan kepadanya. Kenapa engkau makan dengan para pemungut cukai dan orang Farisi dan orang berdosa? Mengapa? Mereka sedang menempatkan Yesus dalam posisi yang seolah-olah Yesus menjadi sama dengan orang-orang terbuang ini, sama dengan sampah masyarakat ini. Tetapi jawaban Yesus jelas. Yesus berfokus dalam pernyataan di dalam ayat 17 bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus tahu persis bahwa kehadirannya di dalam dunia ini, dia diutus ke dalam dunia ini. Ia menjelma menjadi manusia adalah supaya ia menjadi juru selamat dan penebus dosa bagi orang-orang berdosa. Dan untuk manusia berdosa, Yesus datang ke dalam dunia. Itu berarti dia datang memang untuk ada dan hadir bagi para pendosa seperti pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya. Kepada Lewi dan teman-temannya. Dan juga mungkin kepada saudara dan saya. Di dalam Lukas pasal 19. Yesus menunjukkan tujuan itu dengan lebih tegas ketika dia berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia hadir dengan tujuan itu. Dan oleh karena itu dia datang ke jamuan Lewi dan teman-temannya. Dan dia ada di antara orang-orang berdosa. Supaya dia dapat menyatakan karya Allah melaluinya. Di dalam Injil Yohanes dia berkata bahwa ini yang harus dia kerjakan. Ini yang harus dia lakukan. Di Yohanes pasal 9 ayat 4. Yesus berkata kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Dan di dalam pasal sebelumnya, pasal 4 ayat yang ke-34 ketika dalam cerita itu Yesus berbicara dengan seorang wanita Samaria di sumur Yakub. Murid-murid datang dan menawarkan makanan kepadanya. Tapi Yesus berkata kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi saudara lihat, dalam seluruh rangkaian kisah ini dan dari nats yang kita baca tadi, ketika Yesus menanggapi orang-orang Yahudi, yaitu orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengkritiknya, ada di tengah para pemungut cukai dan orang berdosa, Yesus berkata bahwa aku datang bukan untuk orang benar tapi untuk orang berdosa. Artinya Yesus selalu terfokus kepada tujuan hidupnya. Nah karena itu saudara-saudara, respon ini sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Kita juga sebagai orang-orang percaya harus mengerti mengapa kita ada dalam situasi ini. Mengapa kita ada di dunia ini? Mengapa kita ada di dalam keluarga kita masing-masing? Mengapa kita ada di dalam gereja sebagai satu persekutuan? Pasti Allah punya rencana.
pasti Allah punya tujuan dengan hidup saudara. Dan tujuan Allah adalah satu. Adalah supaya kita memuliakan Allah dan menjadi berkat. Tujuan Allah adalah supaya kita dimanapun kita ada, kita hidup sebagai saksi-saksi Kristus yang memberitakan Kristus melalui semua keberadaan hidup kita. Supaya kita dapat mempermuliakan Kristus seperti yang dikatakan dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Nah yang kedua saudara-saudara, apa yang kita bisa mengerti dan lihat dari firman Tuhan ini? Dalam ayat-ayat yang kita baca, khususnya ayat 15 dan 16 tadi, 15, 16 dan 17 tadi, kita melihat di sana bahwa ketika Yesus menanggapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dia menegaskan bahwa kita harus sadar, kita harus mengerti dan sadar bahwa orang sakit memerlukan tabib. Yesus sedang mengingatkan sebenarnya orang-orang Farisi ya, dalam konteks itu. Tetapi mungkin mereka tidak punya kepekaan. Mungkin mereka tidak punya kepedulian. Mungkin mereka tidak tahu juga keperluan yang utama dari para pungut cukai dan orang-orang berdosa. Bahwa mereka perlu kasih Kristus untuk pemulihan mereka. Mereka perlu tabib agung dan kasihnya yang besar itu untuk menyembuhkan mereka. Nah, karena itu sebelum kita melanjutkan bagian ini, saya akan nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Mereka Perlukan. Kiranya lagu ini menolong kita dan mengarahkan kita untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka perlukan. Tuhan memanggil kita untuk membawa terang-Nya
yang terhilang. Kasih-Nya mencelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan. Saudara, kita kembali ke bagian yang tadi kita baca. Jamuan makan yang diselenggarakan oleh Lewi, pemungut cukai itu, untuk Yesus dan para muridnya, juga dihadiri, seperti tadi sudah saya katakan, oleh teman-teman sejawatnya, para pemungut cukai lainnya. Tetapi Markus juga mencatat bahwa ada juga orang-orang yang disebut sebagai orang-orang berdosa. Yang tidak dideskripsikan siapa mereka selanjutnya. Tapi kategori terhadap mereka jelas. Mereka orang berdosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal ini menunjukkan apa? Yang pertama, kalau kita melihat dari jamuan makan ini, maka kita melihat ini merupakan respon dari Lewi setelah dia mendengar panggilan Yesus baginya. Ketika Yesus berkata, ikutlah aku. Alkitab berkata bahwa Matius ini atau Lewi ini mengikut Yesus. Dan sebagai ungkapan sukacitanya karena mengikut Yesus. Atau mungkin dalam konteks kita mengatakan sebagai rasa syukurnya. Dia mengundang Yesus dan murid-murid untuk makan bersama-sama. Dia menyelenggarakan suatu pesta sebagai ungkapan sukacitanya dan rasa syukur karena dia telah mengalami anugerah dan kasih Allah yang tidak menolaknya, yang tidak menyingkirkannya dari kasih karunia-Nya. Dia menyelenggarakan pesta sebagai tanda bahwa dia telah meninggalkan meja cukai. Suatu profesi yang pada waktu itu merupakan kejahatan dan suatu kelaliman dalam pandangan orang-orang Yahudi, bahkan sebagai sesuatu profesi yang menjijikkan. Sekalipun mereka bergelimpangan harta dan uang. Tetapi juga dalam jamuan makan ini, saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa bukan saja Lewi sedang merayakan sukacitanya dan mengungkapkan rasa syukurnya karena sekarang telah meninggalkan meja cukai itu dan mengikut Yesus. Tetapi juga memperlihatkan betapa Lewi memiliki rasa tanggung jawab terhadap rekan-rekan sejawatnya. Terhadap mereka yang ada dalam profesi yang sama. Dalam kenyataan rohani yang sama sebagai orang yang tersingkirkan dari hadirat Allah. Orang yang dicap sebagai sampah masyarakat. Sebagai orang berdosa.
Dia memiliki rasa tanggung jawab. Ada kepekaan kasih atas mereka. Dia tidak ingin menikmati anugerah dan kasih Kristus bagi dirinya sendiri. Tetapi dia melibatkan mereka untuk berjumpa dengan Yesus dalam jamuan itu. Dan merasakan kasihnya atas mereka. Jadi ini menarik. Dan oleh karena itu saudara-saudara, Yesus memprioritaskan kesempatan itu untuk datang. Saya percaya Yesus hadir bukan semata-mata karena makanan. Tetapi karena dia tahu bukan saja Lewi yang membutuhkan kehadirannya dan menerima ekspresi sukacita dan rasa syukur. Tetapi ada rekan-rekan Lewi yang juga membutuhkan kasihnya. Bagi Yesus, kesalehannya, kekudusannya justru membuat ia harus hadir di tengah-tengah orang berdosa sebagai tabib yang datang untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus hadir bagi mereka yang berdosa, mereka yang jauh dari hadirat Allah, supaya mereka dapat menikmati rangkulan kasih Allah yang memulihkan mereka. Mereka yang sakit secara rohani karena dosa, mereka perlu merasakan kekuatan kuasa Allah yang menyembuhkan mereka dan memulihkan mereka. Mengangkat mereka menjadi anak-anak yang dikasihi. Oleh karena itu Yesus harus hadir. Yesus datang karena mereka yang sakit memerlukan tabib. Dan dialah tabib itu. Kalau saudara bandingkan dengan Lukas pasal 19 ayat 10. Saudara ingat perkataan Yesus ketika dia hadir di rumah Sakeus. Dan dia berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah, pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan ini, apa artinya kebenaran firman Tuhan bagi kita saat ini? Tentu saja ini bicara tentang kesempatan dan kasih yang terulur yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kesempatan berarti Tuhan Yesus menginginkan kita melalui pemberitaan firman hari ini untuk bersungguh-sungguh hidup dalam kehidupan yang sesuai dengan rencananya. Tuhan mau kita berfokus dalam kehidupan kita ini bukan sekedar hidup dan menikmati apa yang ada di dunia ini. Tetapi kita hidup sebagai orang-orang yang memuliakan Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari kehadiran kita. Suatu kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Bagi mereka yang membutuhkan kita. Mungkin itu keluarga, mungkin itu teman dan sahabat. Mereka yang membutuhkan kehadiran saudara dalam peran dan tanggung jawab kehidupan yang harus saudara lakukan dengan sungguh-sungguh. Sebagai kepala rumah tangga kah, ibu, sebagai orang tua, sebagai anak dan sahabat, sebagai saudara. Kita harus hadir untuk menjadi berkat. Dan ini kesempatan yang sedang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan untuk mewujudkan kehendak Allah melalui kehidupan kita. Melakukan apa yang menjadi rancangan dan tujuan Allah dalam kehadiran kita masing-masing. Itu satu kehidupan untuk menjadi berkat dan memuliakan Dia. Tetapi yang kedua yang kita juga bisa lihat dari nats yang kita pelajari ini dan seluruh rangkaian khotbah ini. Bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan ini menegaskan juga kepada saudara dan saya. Ada kesempatan. Ada kasih Allah yang besar dan yang sempurna tersedia bagi saudara dan saya. Pada waktu saudara dan saya menyadari diri kita seperti Lewi dan para pemungut cukai. Bahkan sebagai orang berdosa. Sebagai orang yang sakit secara rohani.
sebagai orang yang memerlukan pemulihan dari Tuhan. Saudara dan saya yang sedang ada dalam keadaan yang tidak bahagia dengan hidup kita. Kita ada dalam ikatan-ikatan yang sedang mengganggu kehidupan kita, yang membuat kehidupan kita tidak optimal menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan kita yang mungkin masih dalam dosa. Tuhan juga mau memulihkan saudara. Saudara dan saya yang mungkin ada dalam rasa takut dan kehilangan pengharapan. Firman Tuhan ini juga menegaskan bahwa Yesus mau memulihkan saudara. Kasih-Nya tersedia untuk saudara dan saya. Kasih-Nya tersedia untuk kita yang mau mengundang Dia seperti Lewi hadir di dalam kehidupan kita. Hadir di rumah kita. Dan membiarkan Dia menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita. Kasih yang bukan saja memulihkan. Tetapi seperti yang dikatakannya kepada Sakeus. Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Karena Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, firman Tuhan ini memberi kesempatan kepada saudara untuk terbuka akan kebutuhan saudara terhadap Yesus. Jika saudara perlu Dia, jika saudara perlu pemulihannya, jika saudara perlu mengundang Dia hadir dalam hidup saudara dan memulihkan saudara, membawa saudara ke dalam kehidupan yang baru, maka berdoalah dan minta Tuhan menolong saudara, memulihkan hidup saudara, menyembuhkan semua yang sakit dalam hidup kita. Mungkin hal-hal yang membuat kita sedang terluka, hal-hal yang sedang membuat kita kecewa, dan kita perlu tabib agung Yesus Kristus menolong kita, menyembuhkan kita. Undanglah Dia dalam hidup saudara seperti Lewi pemungut cukai itu. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Urapi kami Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu ini. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yang mengajak kita untuk memiliki kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita. Bahkan mungkin di antara saudara juga. Saudara merasa setelah mendengar firman Tuhan hari ini, saudara membutuhkan Yesus untuk memulihkan hidup saudara. Saudara memerlukan Yesus untuk menolong saudara, menopang saudara. Bagaikan orang yang sedang sakit. Saudara tahu bahwa saudara membutuhkan pertolongannya. Maka datang kepada Dia. Buka hati saudara dan minta Dia terlibat dalam hidup saudara. Meneguhkan saudara. Bahkan ketika kita ada di tengah-tengah era yang disebut new normal. Jika saudara perlu Yesus, jangan tunda. Hari ini sambut uluran tangan kasih-Nya. Kita akan merespon firman Tuhan ini dengan menyanyikan pujian, Ya Yesus, ku berjanji. Semoga di dalam dan melalui pujian ini, saudara akan mengikrarkan lagi iman saudara kepada Tuhan. Menyatakan kesediaan saudara untuk dibentuk dan dipimpin oleh Tuhan. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Tetap peganglah hamba Tuhan, sahabatku. Tak takut ku berjuang sertamu ya Tuhan. Pun tidak ku menyimpang, berilah bimbingan. Ya Yesus,
janji setia selalu, karuniai aku iman kepadamu. Puji nama Tuhan. Biarlah keputusan saudara untuk setia kepada Kristus dan mengalami kasih kuasa pertolongannya akan terus menopang saudara dalam menjalani hari-hari hidup di tengah pergumulan kita di new normal ini. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan dan sekaligus kita akan menutup ibadah kita pada hari Minggu ini. Mari berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang peduli akan kami. Kasih-Mu terlalu besar, bahkan sungguh sempurna atas kami. Engkau Allah yang datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan kami. Engkau Allah yang sungguh-sungguh memperhatikan keberadaan diri kami secara pribadi. Bahkan Engkau Allah yang mau memulihkan kami. Tolonglah Tuhan kami masing-masing. Engkau yang mengerti, Engkau yang tahu keadaan rohani kami. Kalau Tuhan menemukan di dalam kami ada hal-hal yang harus Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Ada dosa-dosa yang Tuhan ampuni, angkat itu Tuhan dari hidup kami. Ada pergumulan-pergumulan yang perlu Tuhan ambil bagian dan selesaikan. Tuhan, kami serahkan diri kami dan kami mau taat mengikut Engkau. Kami mau mengalami pemulihan-Mu, kesembuhan ilahi daripada Tuhan di setiap pergumulan hidup kami. Kami mau menjadi orang-orang yang menikmati kekuatan kasih Tuhan yang menopang kami dan memulihkan hidup kami. Supaya secara rohani kami hidup dalam kebenaran di hadapan-Mu. Bahkan kami menjadi alat-alat berkat Tuhan kepada orang lain. Karena kami percaya Engkau datang untuk kami yang berdosa. Engkau datang untuk menolong kami yang sakit. Engkau datang untuk membawa kami ke dalam kehidupan yang penuh pengharapan. Dalam anugerah dan kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Sekarang Tuhan, kami serahkan terus pergumulan kami dan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu di tengah kenyataan bahwa virus COVID-19 masih ada di sekitar kami. Kami sedang memasuki satu era baru, apa yang disebut oleh pemerintah sebagai new normal. Berikan kami terus kewaspadaan, kehati-hatian untuk dapat menjaga kesehatan kami masing-masing. Dan dalam kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau juga memberikan perlindungan atas kami, atas keluarga kami, dalam semua aktivitas kami hari demi hari. Anak-anak-Mu yang harus bekerja, ada di kantor, yang harus berusaha di tempat usaha, biarlah Tuhan terus sertai dan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Proteksi kami bersama dengan keluarga kami masing-masing dan semua orang yang ada di sekitar kami. Bahkan kami berdoa minta anugerah Tuhan bagi bangsa dan negara kami supaya COVID ini bisa selesai. Kami berdoa biarlah kebijakan-kebijakan pemerintah yang sedang dan akan terus dilakukan akan memberi dampak positif bagi penyelesaian masalah COVID ini. Kami berdoa supaya pada akhirnya penularan COVID ini bisa berhenti di negeri kami dan di kota Jakarta ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang terus setia ambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan melalui pelayanan dan ibadah online ini. Juga setiap anggota-anggota gereja yang hadir di tengah-tengah masyarakat, hadir di tengah-tengah lingkungan untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Biarlah Tuhan urapi dan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami hari ini dan untuk kehadiran Tuhan di setiap keluarga, di rumah kami masing-masing dan dalam seluruh keberadaan kami sebagai gereja Tuhan. Pakai kami terus Tuhan untuk menjadi alat berkat-Mu, membawa kesembuhan ilahi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga kami lebih dulu. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah ibadah kami pada hari ini dan kami mohon berkat-Mu. Kiranya kasih karunia Allah Bapa yang melampaui akal pikiran manusia, anugerahnya di dalam Yesus Kristus
yang telah datang sebagai tabib agung untuk menyembuhkan kami yang sakit. Dan oleh pertolongan Roh yang Kudus, Roh penolong yang setia, terus menopang kami dan menjadikan kami saksi-saksi Kristus. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu. Ku kan memuji-Mu selamanya. Selamat siang, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan keluarga masing-masing. Amin.